lagi bukan aparat yang membakar. Ini jelas-jelas saya yang lihat. TNI. Ya TNI. Ya, apakah yang pakai pakaian BRIMOB? Walaupun pakaian BRIMOB ya nonton saja. Masalah referendum itu sebenarnya dalam khasanah hukum positif di Indonesia sudah selesai. Gak ada dasar hukumnya, kata Menko Polhukam Wiranto kepada pers Jumat 31 Mei usai menggelar rapat khusus pembahasan wacana referendum di Aceh di kantornya. Wacana menggelar referendum di Aceh dengan pilihan tetap menjadi bagian wilayah Indonesia atau lepas dan menjadi negara baru sebagaimana dalam kasus Timur Leste diutarakan Muzakir Manaf, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Komite Peralihan Aceh KPA dan sekaligus Ketua Umum Partai Aceh PA. Wiranto menegaskan semua peraturan yang mengatur tentang referendum sudah dicabut oleh pemerintah. Misalnya TAP MPR nomor 8 tahun 1988 atau TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum. Kemudian UU juga sudah dicabut, misalnya UU nomor 6 tahun 1999 itu mencabut UU nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, itu dicabut, ujarnya. Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada. Jadi gak relevan lagi, apalagi kalau kita hadapkan kepada international court yang mengatur tentang masalah ini. Ini juga gak relevan, tambahnya. Menanggapi pertanyaan wartawan, apakah pernyataan Muzakir Manaf tentang referendum itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum, Wiranto mengatakan nanti tentu ada proses hukum untuk masalah ini. Saat hukum positif atau perihal referendum sudah tidak ada dan tetap ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya, katanya. Sebelumnya, Muzakir Manaf, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Komite Peralihan Aceh KPA dan sekaligus Ketua Umum Partai Aceh PA, mengutarakan gagasannya untuk menggelar referendum di Aceh. Salah satu alasannya, kita tahu bahwa Indonesia beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu Aceh lebih baik mengikuti Timur-Timur. Kenapa Aceh tidak? Demikian penjelasan Muzakir sebagaimana dikutip oleh media di Indonesia. Marzuki, mantan kombatan GAM yang dekat dengan Muzakir Manaf, menjelaskan mengapa wacana referendum diangkat lagi. Kita menyatu dengan republik ini dengan suatu harapan yang lebih baik bagi Aceh dan masa depan Aceh. Selanjutnya tetap dalam negara kesatuan republik. Tetapi kalau saluran-saluran itu perlahan tidak membuahkan hasil, akhirnya beliau harus bersuara lantang seperti itu, ujarnya. Menurut Marzuki, wacana referendum itu dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpuasan atas dua hal utama. Aceh mempunyai konsensus dengan Republik Indonesia menyangkut Mauhenski. Sampai hari ini tidak semua poin-poin yang kita sepakati terrealisasi. Itu yang pertama, kata Marzuki dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia Rahmatin Bonasir pada Rabu 29 Mei. Massa yang berkumpul di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sempat mengibarkan bendera bulan bintang untuk memperingati milad Gerakan Aceh Merdeka. Setelah terjadi negosiasi massa dengan aparat keamanan, bendera diturunkan lagi. Pengibaran bendera dilakukan di halaman Masjid Baitur Rahman, Jumat 4 Desember 2020. Massa mengibarkan bendera bulan bintang pada satu tiang yang sudah disiapkan, sedangkan sejumlah bendera lain dipegang beberapa orang. Petugas kepolisian dan TNI tampak berada di lokasi. Mereka melakukan pengamanan dan negosiasi supaya massa tidak mengibarkan bendera bulan bintang. Setelah beberapa saat berkibar, massa menurunkan kembali bendera tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi terkait kemajuan Aceh.
Mereka tadi bilang itu bukan bendera separatis, tapi saya sudah sampaikan tidak ada bendera selain bendera merah putih. Dan mereka menyepakatinya, kata Komandan Kodim, Kolonel Abdul Razak Rangkuti kepada wartawan. Komandan Kodim Kolonel Razak mengatakan massa di Masjid Baitur Rahman tidak membuat pemberitahuan kepada pihak keamanan, polisi dan TNI, kemudian meminta massa agar tidak membuat kerumunan untuk mencegah corona atau COVID-19. Tadi bendera hanya berkibar sebentar, setelah itu langsung diturunkan kembali, jelas Kolonel Razak. Menanggapi dari peristiwa di atas, kita kembali lagi di sejarah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan Ditiro selama hampir 3 dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. Penyebab lahirnya GAM yaitu kecenderungan sistem sentralistik pemerintahan Soeharto bersama dengan keluhan lain mendorong tokoh masyarakat Aceh Hasan Ditiro untuk membentuk Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. GAM berdiri karena rakyat Aceh merasa kecewa pada pemerintah RI. Kekecewaan ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama yaitu masalah agama. Pemerintah menolak keinginan rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Maksud Aceh tidak ingin memisahkan diri Republik Indonesia, tapi hanya diberi izin untuk menerapkan syariat Islam spesial hanya di wilayahnya. Sebenarnya Aceh memang lekat dengan Islam karena secara historis merupakan wilayah dari Kesultanan Samudra Pasai yang menerapkan syariat Islam di pemerintahannya. Kemudian adanya kebijakan fusi partai dan semua aspirasi rakyat. Aceh harus masuk ke Partai Persatuan Pembangunan. Adanya pemerintah RI pada masyarakat Aceh atas bagi hasil pengolahan sumber daya alam yang diambil dari Aceh. Eksplorasi sumber daya alam di Aceh memang memberikan keuntungan yang sangat banyak. Pada tahun 1969 ditemukan ladang gas baru di daerah Arun. Ladang gas ini diperkirakan bisa diolah selama 30 tahun. Nilai produksi per tahun pun cukup besar, yaitu rata-rata US dollar 31 miliar per tahun. Berarti jika 30 tahun maka bisa mendapatkan US dollar 93 miliar. Bahkan Hasan Ditiro menganggap para orang Jawa neokolonialis karena sudah mengeksploitasi kekayaan alam di Aceh tanpa memedulikan penduduk asli Aceh. Membicarakan peperangan antara RI dan GAM rasanya seperti membuka luka lama yang telah mengering, luka historis yang terjadi karena konflik yang kejam dan berlangsung selama hampir 30 tahun. Jika kita cari hubungannya hingga ke belakang, munculnya peperangan tersebut disebabkan oleh kecewanya rakyat Aceh atas kebijakan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah pusat RI. Berikut ada beberapa penyebab peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di tanah Aceh pada 1990. Penyebab pelanggaran HAM di Aceh: pemaksaan pemilu. Seorang ahli bernama Otto Syamsuddin menilai bahwa pelanggaran HAM di Serami Mekah ini disebabkan oleh politis ketika pemilu pada tahun 1987. Pelanggaran ini berupa represi yang dirasa memaksa pilihan rakyat Aceh untuk mencoblos Golkar. Operasi Jaring Merah. Pada akhir tahun 89 Soeharto melakukan operasi militer dengan nama Sandi Operasi Jaring Merah. Tujuan utama operasi ini mengurangi kekuatan utama pengikut Hasan Ditiro. Mereka dicap sebagai gerakan pengacau keamanan atau GPK oleh negara. Jaring Merah secara teori hanya mengurangi kekuatan Hasan Ditiro, tapi dalam praktiknya tentara dinilai tidak terlalu selektif ketika memburu para gerilyawan yang sangat loyan pada Hasan Ditiro, sehingga sepertinya tentara melakukan pembantaian yang cenderung asal-asal dan akhirnya
membantai warga sipil juga. Adanya desa yang menjadi simpatisan GAM. Karena adanya operasi jaring merah, maka para loyalis Zasantiro bersembunyi di banyak tempat. Salah satu tujuan persembunyian mereka adalah desa-desa di Aceh. Desa yang diduga menyembunyikan anggota dari gerilyawan GAM dibakar. Mayoritas warga sipil terbunuh mulai tahun 89 hingga 98 dalam operasi jaring merah tersebut. Pada tahun 1997 pendapatan mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Sayangnya melimpahnya sumber daya alam di tanah Aceh tidak memberikan manfaat ke tanah dan masyarakat Aceh sendiri. Kondisi yang tidak adil ini semakin parah karena munculnya berbagai macam siksaan psikis dan fisik yang dilakukan oleh militer kepada rakyat Aceh. Pembahasan tentang keinginan orang Aceh untuk merdeka. Di sini sedikit curhatan rakyat Aceh terhadap negara yang kita takut bersama, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia dipimpin oleh para politikus yang sangat cerdik, pintar, dan menakutkan. Kenapa saya katakan menakutkan? Sebab pemimpin sekarang jauh dari yang namanya kejujuran dan kasih sayang terhadap rakyat dan kedaulatan Pancasila. Rakyat Aceh banyak berkorban untuk negara Indonesia. Namun korban itu semakin hari semakin lenyap di mata masyarakat seluruh Indonesia itu sendiri. Kalau tidaklah ada Aceh yang sekarang disebut daerah istimewa Aceh, maka jangan harap Indonesia ini akan jadi satu negara. Bacalah sejarah silam agar pemimpin Indonesia jangan beranggapan orang Aceh banyak jiwa pemberontaknya. Bumi Aceh sangat kaya akan potensi alam, yaitu minyak, emas, dan sebagainya. Semuanya disumbangkan untuk negara Indonesia, lalu rakyat hanya dapat gelar saja. Namun pemerintah pura-pura lupa dengan semua itu. Timbul banyak isu yang sangat tajam terhadap Aceh. Salah satunya pemberontakan yang rakus dan kenapa sampai saat ini rakyat Aceh masih miskin. Inilah kelakuan pemerintah Indonesia. Menjelang peringatan hari lahirnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ke-44, aparat gabungan TNI dan Polri di Aceh Utara dan Leksumawe melakukan antisipasi dan monitor wilayah terhadap situasi keamanan dan kemungkinan pengibaran bendera bintang bulan. Menurut Dandim Aceh Utara, pihak TNI dan polisi terus memonitor situasi dan kondisi di Aceh, khususnya Aceh Utara dan Leksumawe. Ini kan konflik di Aceh sudah lama berakhir dan kini menjadi damai. Jadi kalau ada yang seperti ini atau pengibaran bendera bintang bulan, itu mungkin hanya oknum tertentu saja yang melakukannya. Kita berharap kepada oknum tersebut janganlah sampai merusak perdamaian, kata Oke Kristianto. Dia menambahkan bahwa Aceh sudah damai dan perlu sama-sama dijaga. Jadi bendera dan lambang-lambangnya yang ada separatis itu memang tidak diperbolehkan untuk dikibarkan. Karena itu memang sudah ada aturannya. Mari bersama-sama menjaga kedamaian dan jangan membuat situasi yang sudah nyaman seperti ini akan menjadi tidak baik, harapnya. Rektor Oke meminta kepada masyarakat dan ex-kombatan GAM yang melaksanakan perayaan Milad GAM 4 Desember untuk tidak melupakan bahwa mau Henski ada butir-butir perdamaian maupun undang-undang yang mengatur. Maka itu harus dipatuhi dan jangan memaksa kehendak, jelasnya. Sementara itu, Kapolres Leksumawe AKBP Eko Hartanto mengatakan apabila nantinya ada pihak yang melakukan pengibaran bendera bintang bulan, pihaknya tetap akan bernegosiasi untuk dapat diturunkan. Untuk pengamanan akan diturunkan tim gabungan dari personel Polres Leksumawe sebanyak 545 orang, dibantu Brimob, Detasemen B Jolikat, serta prajurit TNI. Itulah tadi penjelasan tentang apakah Aceh sudah merdeka. Ternyata Aceh tidak merdeka. Itu adalah curhatan rakyat Aceh kepada pemerintah Indonesia, yang dimana rakyat Aceh sebenarnya membutuhkan perhatian pemerintah Indonesia. Semoga saja Bapak Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi dan kritik serta saran dari rakyat Aceh, dan semoga Bapak TNI dan Angkatan Bersenjata Indonesia selalu mengamankan berbagai tindakan yang merugikan negara Indonesia. Semoga
baik-baik saja negara ini. Sehat selalu Ibu Pertiwi. Semangat Indonesiaku. Semoga maju terus. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman bila video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.